Bab 458, Membeli Eliksir. Selama ini, Xuan Yue berasumsi bahwa dia berada di peringkat ketiga di antara bakat di Heavenly Note Sect. Selain Xiao Ninger dan Ye Ziyun, dia tidak pernah menempatkan orang lain di matanya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa selain dirinya, ada begitu banyak jenius Dao of Dragon Realm lainnya di Heavenly Note Sect. Hanya dalam sekejap itu, mimpinya untuk menjadi sekte master tersebar. Tidak, itu tidak mungkin. Sekte master, mereka pasti telah melakukan sihir-sihir dan bermaksud menipu kamu. Xuan Yue berteriak dengan gila. Pada saat ini juga, bantalan menyendiri yang dia berpura-pura semuanya hancur berantakan. Tindakannya yang tidak sehat menyebabkan Namong Xianyin mengerutkan alisnya. Sekte Master, kamu tidak harus disihir oleh orang-orang jahat itu. Xuan Yue berteriak dengan histeris. Namong Xianyin secara alami dapat mengatakan bahwa itu tidak wajar untuk begitu banyak jenius muncul. Namun, ketika semuanya dikaitkan dengan Nili, semuanya menjadi alami. Berdasarkan efek obat yang kuat dari para eliksir suci yang diberikan oleh Nili itu sendiri, bukanlah sesuatu yang sulit untuk menciptakan beberapa jenius Dao of Dragon Realm. Xuan Yue, jangan membuat keributan di aula utama. Seseorang, bawa dia pergi. Namong Xianyin menyalak dengan serius. Dengan sangat cepat, beberapa penjaga datang dan membawa Xuan Yue pergi. Xuan Yue menundukkan kepalanya ketika dia menatap tajam ke dalam trio Nili dan menggantung kepalanya dengan putus asa, dia tidak ditugaskan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah apapun. Melihat Xuan Yue dipindahkan, Namong Xianyin jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Ning dan Ye Ziyun sebenarnya membina begitu banyak jenius. Karena para jenius ini dipelihara oleh mereka berdua secara alami meninggalkan merek yang dalam pada mereka. Apakah motif Nili untuk mengendalikan sekte catatan surgawi? Jika itu masalahnya, bisakah dia masih menggunakan orang-orang ini? Jika dia tidak melakukannya, apakah ada orang lain di sekte catatan surgawi yang bisa dia gunakan? Namong Xianyin tidak bisa tidak menggosok alisnya. Melihat sikapnya yang tertekan, Nili tidak bisa menunjukkan senyum. Sekte Master Namong tampaknya dalam kesulitan. Namong Xianyin melirik Nili, dengan sedih menghela nafas sambil tersenyum pahit. Sekte Tuan Ni, kamu sengaja melakukan ini, kan? Kata-kata kamu terlalu serius, Sekte Master Namong. Nili tersenyum tipis sambil melanjutkan, aku baru-baru ini menerima berita bahwa Sekte Dewa Iblis telah menerima warisan Tanah Suci Iblis leluhur dan sedang meningkatkan pasukan besar tanpa pengekangan. Dengan Sekte Pentastrike Demon dan Sekte Scarlet Moon secara membabi buta mengikuti pimpinan Sekte Dewa Iblis, Sekte Dewa Iblis mungkin tidak dapat menahan diri lagi. Petik 2. Aku sangat menyadari itu. Motif Sekte Guru Ni yang berbicara tentang masalah ini adalah, Namong Xianyin mengerutkan alisnya. Nili samar-samar tersenyum. Jika Sekte Dewa Iblis akan mengambil tindakan terhadap Sekte Suci, siapa yang akan mereka targetkan pertama kali? Itu tentu akan menjadi sekte terlemah. Namong Xianyin menjawab setelah jatuh ke dalam saat merenung singkat. Maka sekte terlemah adalah, mulut Nili tersenyum. Bulu-bulu ilahi, tepat ketika Namong Xianyin akan berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Bagaimanapun, master sekte dari sekte bulu ilahi masih ada. Di masa lalu,
Sekte Bulu Ilahi tidak diragukan lagi yang paling lemah di antara mereka semua. Namun, Divine Feather Sekte sekarang tidak sebanding dengan masa lalu itu. Adapun alasan mengapa, aku yakin bahwa Sekte Master Nangong sangat menyadari hal itu. Nili memandang Nangong Sianyin dengan senyum dan pada saat yang sama, bukan senyum. Nangong Sianyin jatuh ke dalam pikirannya sejenak. Dia secara alami memahami makna Nili di balik kata-katanya. Di masa lalu, Sekte Bulu Ilahi tidak diragukan lagi sekte terlemah. Namun, sulit dikatakan sekarang. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, hanya para eliksir suci yang diberikan oleh Nili, yang memiliki efek obat kuat yang bahkan dia sangat sadari. Hanya berdasarkan pada ramuan yang diberikan oleh Nili saja, itu bisa memungkinkan beberapa ahli realm martial ancestor dari Divine Feathers Sekte untuk meningkatkan kekuatan dengan beberapa lipatan. Pada saat yang sama, itu juga bisa memelihara banyak jenius yang luar biasa, karena Sekte Bulu Ilahi pasti harus memiliki lebih banyak eliksir. Kekuatan saat ini dari Sekte Bulu Ilahi itu dalam dan tak terukur. Di antara 6 sekte besar, Sekte Bulu Ilahi dihapus dari daftar. Sekte Skyblaze adalah yang paling kuat, sedangkan Sky Origin dan Sekte Paseles berada di level yang sama. Setelah itu akan menjadi Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Seribu Bunga. Oleh karena itu, kemungkinan Sekte Catatan Surgawi menjadi target pertama mereka sangat tinggi. Jangan menyebutkan siapa yang akan menjadi yang pertama menderita serangan mereka. Tanah Suci Iblis Ancestral masih memegang konspirasi besar, yang adalah untuk memperbaiki seluruh alam reruntuhan drakonik. Jika Tanah Suci Iblis Leluhur berhasil melakukan itu, aku khawatir akan sulit bagi Sekte Catatan Surgawi untuk dibebaskan dari gelombang kejut, kata Nili dengan tenang. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Sianyin dan Siu Ming gemetar ketakutan. Apa kata-kata itu berdasarkan? Siu Ming memandang Nili. Jika itu masalahnya, maka Sky Origin Sekte juga harus membuat persiapan mereka. Meskipun Nili tidak cukup menyenangkan matanya, itu menyangkut kehidupan dan kematian setiap sekte besar. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain meletakkan prasangka. Terserah kamu untuk percaya kata-kata aku. Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi telah membuat persiapan kita untuk berperang. Adapun sekte besar lainnya, itu bukan urusan kami. Nili tersenyum. Dalam beberapa kali, memang benar bahwa ada gerakan dari Sekte Dewa Iblis. Kata Nangong Sianyin setelah merenungkan sejenak. Dia harus mengakui bahwa kata-kata dari Nili benar-benar mengandung dampak yang kuat. Menyempurnakan seluruh alam reruntuhan drakonik. Jika Tanah Suci Iblis Leluhur ingin berhasil di dalamnya, tidak ada sekte lurus yang akan bisa lolos hidup-hidup. Sekte Tuan Nili, aku tidak setuju dengan kamu. Ada telur di bawah sarangnya. Siu Ming segera melanjutkan, aku ingin tahu apakah Sekte Master Ni punya ide bagus. Petik 2. Kita hanya bisa meningkatkan kekuatan kita sendiri. Nili tidak peduli dengan Siu Ming saat dia menatap Nangong Sianyin. Menghadapi Tanah Suci Iblis Leluhur, tidak ada yang memiliki peluang sukses. Jika Sekte Catatan Surgawi masih memiliki pengawal mereka melawan Sekte Bulu Ilahi, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Petik 2. Nangong Sianyin secara alami memahami makna Nili. Sekte Catatan Surgawi saat ini kurang kuat. Jika mereka terus memiliki pengawal mereka dan menghalangi mereka pada saat ini dan tidak mulai menggunakan para murid muda yang cakap,
masa depan sekte catatan surgawi akan lebih berbahaya. Aku pasti akan mempertimbangkan kata-kata sekte Master Ni dengan hati-hati. Nangong Xianyin mengangguk. Pada saat ini, Xiu Ming mengingat masalah lain. Jika sekte bulu ilahi dan sekte catatan surgawi membentuk aliansi, maka mereka akan aman. Tapi bagaimana dengan sekte asal langit? Sekte catatan surgawi memperoleh eliksir suci dari sekte bulu-bulu ilahi. Tetapi apakah itu? Mengapa Nangong Xianyin sangat peduli dengan ramuan itu sampai-sampai dia akan menggunakan fragmen pedang leluhur Myriad untuk melakukan pertukaran? Sekte Tuan Ni, aku bertanya-tanya, apa itu eliksir suci dari sekte bulu-bulu ilahi? Xiu Ming mencoba menyelidiki. Eliksir suci. Mereka hanyalah ramuan biasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Nili tampak sangat santai. Jika mereka memang ramuan biasa, maka Nangong Xianyin secara alami tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Semakin santai Nili, semakin Xiu Ming merasakan gatal di hatinya. Dia adalah master sekte muda dari sekte asal langit. Meskipun dia sangat marah karena Nili telah mencuri kekasihnya, dia bahkan lebih peduli dengan kemakmuran dan penurunan sekte. Selama dia melindungi posisinya sebagai tuan sekte muda, wanita seperti apa yang tidak bisa dia miliki? Xiu Ming melirik Xiao Ning dan Ye Ziyun sebelum menarik kembali tatapannya. Dari percakapan antara Nangong Xianyin dan Nili, dia bisa menilai bahwa waktu telah berubah untuk sekte bulu ilahi karena para eliksir suci tersebut. Pada saat yang sama, sekte catatan surgawi juga menerima manfaat karena eliksir suci tersebut. Jika sekte catatan surgawi dan sekte bulu ilahi semakin kuat, lalu bagaimana sekte asal langit bisa tertinggal? Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan ramuan dari Sek Master Ni. Aku dapat membelinya dari kamu. Xiu Ming berkata setelah pertimbangan singkat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.